Halo, perkenalkan nama saya Ripka Indah Sari Zendrata, Prodi FKIP, jurusan PGSD semester 3. Pada tugas pertama ini, saya mengambil topik tentang proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila ini melibatkan 3 tahapan utama yang dilakukan oleh badan-badan persiapan kemerdekaan, yaitu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, Piagam Jakarta, dan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, tahap BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajitman Wetjodiningrat meminta anggotanya untuk menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Beberapa tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan 5 asas yang ia namakan Pancasila. Di antaranya yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan, di mana tanggal itu sering kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI membentuk panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9, yang dimana tugasnya untuk merumuskan naskah rancangan dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang masuk. Yang kedua, tahap Piagam Jakarta. Pada tanggal 29 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun sebuah naskah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Naskah ini merupakan rancangan pembukaan hukum dasar atau yang nantinya menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan kelima sila ini di dalam alinea keempat Piagam Jakarta tercantum 5 sila yang sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, tahap PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebelum sidang PPKI, muncul keberadaan dari tokoh-tokoh perwakilan Indonesia bagian timur terhadap sila pertama dalam Piagam Jakarta, khususnya sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, di mana dianggap tidak mewakili rakyat Indonesia yang agamanya beragam. Untuk menjaga persatuan bangsa yang baru merdeka, para pendiri bangsa yang diwakili oleh Muhammad Hatta dan beberapa tokoh Islam lainnya menyepakati perubahan pada sila pertama. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dan mengambil keputusan penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mengganti sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia dan tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan akhir yang berlaku hingga kini, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari peristiwa kemerdekaan tersebut, saya sebagai generasi muda, hal yang bisa saya petik adalah
bagaimana para tokoh-tokoh tersebut bekerja sama untuk membangun kesatuan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya aplikasikan dalam kehidupan saya sebagai generasi muda. Saya akan mengambil pedoman menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, mengusahakan agar Indonesia ini bisa semakin merdeka dari hal-hal kecil di sekitar saya, yaitu menjaga kesatuan terhadap sesama, toleransi yang tinggi, serta mengupayakan agar kehidupan generasi ke depan tidak rusak begitu saja, melainkan berdampak positif di mana berada, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, di sekolah, di kampus, atau dimanapun, sehingga Indonesia tetap merdeka dan tidak adanya terpecah belah di antara kehidupan bermasyarakat. Sekian tugas dari saya, dan saya ucapkan terima kasih.